Perkenalkan, nama saya Komaugi Erlangga Riwangsa dengan NIM 18025551046. Video saya kali ini akan membahas mengenai incisi, flap, dan suturing. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada scalpel dan blade nomor 15, kemudian ada pinset chirurgis yang digunakan untuk memegang jaringan, kemudian ada needle holder untuk memegang jarum, kemudian ada gunting, benang dan jarum, dan yang terakhir ada mucosa pad. Suturing diindikasikan untuk menutup luka dengan memberikan tekanan yang adekuat, namun tidak terlalu erat agar tidak terjadi nekrosis jaringan. Spesifiknya, suturing ini dilakukan untuk menghentikan pendarahan, mengembalikan flap ke posisi semula, dan menutup tulang serta mencegah blood clot keluar dari soket setelah ekstraksi. Lakukan incisi jaringan terlebih dahulu dengan menggunakan scalpel dan blade yang dipegang dengan teknik pen grabs. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan incisi, yaitu scalpel dan mukosa membentuk sudut 45 derajat. Harus satu tarikan agar sayatan adekuat dan mempercepat penyembuhan luka. Pada miniatur soket, dibutuhkan satu jari sebagai tumpuan. Kemudian, lakukan diseksi jaringan dengan bantuan pinset chirurgis dan scalpel seperti pada video. Namun, pada mukosa manusia, hal ini tidak perlu dilakukan. Untuk yang pertama itu ada simple interrupted. Teknik ini merupakan teknik jahitan yang berdiri sendiri dengan jumlah tertentu. Teknik ini cukup sering banyak dipakai dalam bedah intraalveolar seperti penutupan flap pada pencabutan gigi yang impaksi. Jarak dari incisi dan tempat insersi jarum minimal 2 mm. Tusukkan jarum pada satu sisi dan keluarkan pada sisi yang satunya. Kemudian dibuatkan simpul 2 kali dengan putaran searah jarum jam, 1 kali berlawanan jarum jam, dan 1 kali lagi searah jarum jam. Selanjutnya gunting kelebihan benang dan lakukan hal yang sama. Untuk yang selanjutnya ada simple continuous, di mana teknik ini merupakan jahitan yang dibuat dari benang yang terus menyambung sehingga hanya pada jahitan pertama dan yang terakhir saja yang diikat. Teknik ini dimulai seperti halnya pada teknik simple interrupted, dan jahitan yang dibuat diteruskan menggunakan benang yang sama sampai pada simpul terakhir kemudian diikat. Penjahitan teknik ini diindikasikan untuk menutup luka subkutan yang panjang. Jahitan ini dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan simple interrupted. Kemudian ada continuous interlocking, di mana teknik ini jarum dan benang melewati tiap lingkaran dari jahitan sebelumnya, seperti pada video.
Kemudian jaritan ini memberikan adaptasi yang rapat pada jaringan dan hasil jaritan yang lebih kuat. Teknik ini juga digunakan untuk menutup luka yang panjang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada matras horizontal. Teknik ini dilakukan dengan menusukkan jarum seperti simpul. Sebelum disimpul, lakukan insersi kembali pada titik selanjutnya dan baru dibuatkan simpul. Teknik ini biasanya diindikasikan untuk penutupan rongga kista atau untuk penutupan fistula. Kemudian ada matras vertikal, di mana teknik ini memiliki jahitan yang kecil dan dangkal diikuti dengan jahitan yang lebih lebar dan dalam. Ditempatkan pada dataran yang sama. Dapat dilihat seperti pada video. Teknik ini diindikasikan pada penutupan luka yang lebih besar dan membutuhkan tarikan yang sedikit lebih besar. Untuk penutupan flap, dapat dilakukan dengan simple interrupted. Jarum diinsersikan pada jaringan bergerak ke jaringan yang tidak bergerak. Lalu untuk urutan penjaritan dimulai dari sudut flap. Kemudian, lakukan jaritan pada bagian tengah. Kemudian, sama halnya dengan flap sebelumnya, untuk penutupan flap ini dapat dilakukan dengan simple interrupted. Dimulai dari bagian sudut flap, dan kemudian dilanjutkan pada bagian tengah.
Kemudian ada figure of 8, di mana teknik ini digunakan pada penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Jaritan ini berfungsi menahan blood clot keluar dari soket. Untuk cara melakukannya, yaitu dengan memasukkan jarum ke dua belah sisi, kemudian lakukan hal yang sama pada sisi yang selanjutnya, seperti pada video. Kemudian, buat simpul dengan benang yang bebas. Berikut merupakan beberapa kesalahan yang terjadi, seperti kurang kencangnya simpul yang dibuat, kemudian kesalahan saat insersi jarum, di mana yang seharusnya dari mukosa yang bergerak ke tidak bergerak. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengambilan video, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.